Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Cindi Ramadhani dengan NIM 24129462 dari sesi 24 BB06. Pada video ini, saya akan menjelaskan materi tentang senar, pipa organa sebagai sumber bunyi dan pelayangan bunyi untuk memenuhi tugas proyek dasar-dasar fisika SD yang diampu oleh Ibu Umiatul Fitri, MPD. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Teman-teman, tahu tidak apa yang dimaksud dengan sumber bunyi? Sumber bunyi adalah benda yang menghasilkan bunyi karena bergetar. Getaran tersebut menggetarkan udara dan merambat sebagai gelombang longitudinal hingga terdengar oleh telinga. Nah, contohnya itu pada gitar, biola, suling, dan trompet. Selanjutnya kita masuk kepada senar sebagai sumber bunyi. Senar merupakan salah satu sumber bunyi yang bekerja dengan cara bergetar. Ketika dipetik, digesek, ataupun dipukul. Getaran pada senar membentuk gelombang transversal pada dawai, sementara udara di sekitarnya ikut bergetar sehingga menghasilkan gelombang longitudinal yang dapat didengar sebagai bunyi. Nah, contoh alat musik yang bersenar antara lain yaitu gitar, biola, kecapi, bass, dan piano. Frekuensi nada yang dihasilkan dapat diubah dengan cara menekan senar pada posisi tertentu. Semakin pendek bagian senar yang bergetar, maka semakin tinggi nada yang dihasilkan. Selain itu, tegangan dan massa jenis senar juga mempengaruhi tinggi rendahnya frekuensi. Selanjutnya kita masuk gelombang stasioner pada senar. Senar yang diikat pada kedua ujungnya akan menghasilkan gelombang stasioner ketika bergetar. Nah, gelombang stasioner terbentuk akibat gelombang yang dipantulkan dan bertemu dengan gelombang datang, membentuk pola simpul sebagai titik diam dan perut sebagai titik amplitudo maksimum. Banyaknya simpul dan perut menentukan harmonik yang dihasilkan oleh senar tersebut. Masuk kepada bentuk gelombang stasioner dapat kita lihat dari gambar di samping, yaitu penjelasannya nada dasar atau F0 memiliki satu perut dan dua simpul dengan panjang senar setara dengan setengah panjang gelombang. Selanjutnya, nada harmonik kedua atau F1 memiliki dua perut dan tiga simpul dengan panjang senar sama dengan satu panjang gelombang, dan nada harmonik ketiga atau F2 memiliki tiga perut dan empat simpul, sehingga panjang senar menjadi 1,5 kali panjang gelombang. Pola jumlah perut dan simpul akan berlanjut untuk harmonik-harmonik berikutnya. Nah, selanjutnya hubungan antara panjang senar dan panjang gelombang untuk harmonik Kn dapat ditulis sebagai lambda N sama dengan 2 kali panjang senar dibagi N. Selanjutnya rumus frekuensi harmonik senar. Frekuensi nada Kn yang dihasilkan oleh senar dapat dihitung menggunakan rumus yaitu Fn sama dengan Nv per 2L. Di sini N adalah order harmonik, V adalah cepat lambat gelombang pada senar, dan L adalah panjang senar. Frekuensi harmonik mengikuti pola perbandingan 1:2, banding 3, banding 4. Nah, artinya semakin tinggi harmoniknya, semakin tinggi pula frekuensi bunyi yang dihasilkan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya nada, yaitu panjang senar, tegangan senar, dan massa jenis senar. Senar yang lebih pendek dan lebih tegang menghasilkan nada lebih tinggi, sedangkan senar yang tebal menghasilkan nada lebih rendah. Contohnya pada gitar, biola, piano, dan bass, perubahan panjang, tegangan, dan ketebalan senar membuat nada yang dihasilkan berbeda. Selanjutnya, pipa organa sebagai sumber bunyi. Tahu nggak sih apa itu pipa organa? Pipa organa adalah suatu tabung udara yang dapat menghasilkan bunyi melalui getaran udara di dalamnya. Ketika udara dihembuskan atau beresonansi, maka terbentuklah gelombang stasioner di sepanjang pipa. Gelombang stasioner ini memiliki pola simpul sebagai titik diam dan perut sebagai titik amplitudo maksimum. Pipa organa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama pipa organa terbuka dan yang kedua pipa organa tertutup. Keduanya menghasilkan pola gelombang yang berbeda, sehingga memiliki karakteristik bunyi yang berbeda pula. Yang pertama, pipa organa terbuka. Pipa organa terbuka adalah pipa yang kedua ujungnya terbuka. Pada kedua ujung ini selalu terbentuk perut gelombang karena udara bebas bergerak dan berisolasi. Pola gelombang longitudinal stasioner yang terjadi pada pipa organa terbuka dapat dilihat pada gambar di samping ini. Penjelasan dari gambar harmonik pada pipa organa terbuka, pada nada dasar atau F1 terbentuk setengah gelombang di dalam pipa. Hubungan ini dituliskan sebagai setengah lambda sama dengan L. Pada harmonik kedua atau F2 terbentuk satu gelombang penuh, persamaannya adalah lambda sama dengan L. Dan pada harmonik ketiga atau F3 terbentuk 3/2 gelombang. Hubungannya dituliskan sebagai
3/2 lambda sama dengan L. Pola jumlah porot dan simpul ini terus berlanjut pada harmonik-harmonik berikutnya. Dan karena kedua ujung pipa yang terbuka, pipa organa terbuka dapat menghasilkan seluruh harmonik yaitu 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Besarnya frekuensi nada Kn yang dihasilkan dapat dihitung dengan persamaan yaitu Fn sama dengan N tambah 1 kali V per 2L. Di sini Fn adalah frekuensi nada Kn dengan N bernilai 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. V adalah cepat rambat bunyi di udara, sekitar 340 meter per detik. L adalah panjang pipa dalam meter. Yang kedua ada pipa organa tertutup. Pipa organa tertutup adalah pipa yang satu ujungnya tertutup dan satu ujungnya terbuka. Ujung tertutup selalu menjadi simpul, sedangkan ujung terbuka menjadi perut. Pola gelombang longitudinal stasioner yang terjadi pada pipa organa tertutup dapat dilihat pada gambar di samping. Pada pipa organa tertutup hanya harmonik ganjil yang muncul. Pada harmonik pertama atau F1 terbentuk seperempat gelombang di dalam pipa. Hubungannya dituliskan sebagai seperempat lambda sama dengan L. Pada harmonik ketiga atau F3 terbentuk 3/4 gelombang dituliskan sebagai 3/4 lambda sama dengan L. Dan pada harmonik kelima atau F5 terbentuk 5/4 gelombang dituliskan sebagai 5/4 lambda sama dengan L. Karena ujung tertutup tidak bisa menjadi perut, maka harmonik genap tidak dapat terbentuk. Besarnya frekuensi nada Kn pada pipa organa tertutup dapat dihitung dengan persamaan Fn sama dengan 2N tambah 1 kali V dibagi 4L. Di sini Fn adalah frekuensi nada Kn dengan N bernilai 0, 1, 2, 3, seterusnya. V adalah cepat rambat bunyi di udara sekitar 340 meter per detik. L adalah panjang pipa dalam meter. Selanjutnya kita masuk kepada pelayangan bunyi. Teman-teman tahu nggak apa itu pelayangan bunyi? Pelayangan bunyi adalah fenomena ketika bunyi terdengar kuat dan lemah secara bergantian. Hal ini terjadi jika dua gelombang bunyi dengan frekuensi yang bersama diperdengarkan secara bersamaan. Nah, ketika kedua gelombang sepase, amplitudenya saling menguat sehingga bunyi terdengar lebih keras. Dan sedangkan ketika gelombangnya berlawanan fase, amplitudenya saling melemah sehingga bunyi terdengar lebih pelan. Pola naik turunnya intensitas bunyi inilah yang disebut sebagai pelayangan bunyi. Fenomena pelayangan bunyi terjadi ketika dua gelombang bunyi yang frekuensinya hampir sama diperdengarkan secara bersamaan. Pada gambar tampak bahwa dua gelombang individu dengan frekuensi sedikit berbeda akan bergabung membentuk gelombang baru. Gelombang gabungan ini memiliki amplop atau garis putus-putus yang menunjukkan pola naik turunnya intensitas bunyi. Inilah yang disebut pelayangan. Yang pertama yaitu penyebab pelayangan bunyi. Pelayangan terjadi karena ada dua sumber bunyi, misalnya dua garpu tala dengan frekuensi yang tidak sama tetapi selisihnya kecil. Saat kedua gelombang bertemu, ada saat ketika amplitudenya saling menguat sehingga bunyi terdengar keras, dan ada saat ketika amplitudenya saling melemah sehingga bunyi terdengar pelan. Perubahan bunyi keras pelan inilah yang dirasakan pendengar sebagai denyutan atau degupan bunyi. Yang kedua, rumus pelayangan bunyi. Frekuensi pelayangan sama dengan selisih mutlak antara kedua frekuensi sumber bunyi, di mana keterangannya Fp sama dengan frekuensi pelayangan, sedangkan F1, F2 sama dengan frekuensi dua sumber bunyi. Semakin besar selisih frekuensi, semakin cepat pelayangan yang terdengar. Yang ketiga, yaitu contoh kasus pelayangan. Contoh pertama, ada dua garpu tala, di mana jika dua garpu tala memiliki frekuensi 256 Hz dan 260 Hz, maka frekuensi pelayangannya adalah 4 pelayangan per detik. Pendengar akan mendengar bunyi menguat dan melemah sebanyak 4 kali setiap detik. Contoh yang kedua, menyetem gitar. Jika senar gitar menghasilkan 300 Hz, sementara garpu tala menghasilkan 304 Hz, maka pelayangannya juga 4 kali per detik. Saat pemain gitar mendengar 4 denyutan, ia tahu bahwa senar belum tepat. Jika denyutan mulai hilang, itu berarti kedua frekuensinya sudah sama dan senar sudah selaras. Yang keempat, pelayangan dan interferensi. Pelayangan merupakan akibat dari interferensi dua gelombang longitudinal ketika amplitudenya bertambah. Terjadi interferensi konstruktif dan bunyi terdengar kuat. Ketika amplitudenya berkurang, terjadi interferensi destruktif dan bunyi terdengar lemah. Perubahan amplitudo secara periodik inilah yang membentuk pola pelayangan. Oke, sekian video dari saya dan materi yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.